Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Video ini lanjutan pembahasan 2 unit mobil yang kemarin kita dapatkan pertama dari Bekasi. Ini mobilnya pesanan Pak Eko dari Balikpapan. Kemudian yang kedua, Toyota Vios tipe G generasi kedua tahun 2009, pesanan Pak Sinung dari Bogor. Mobil ini kita dapatkan kemarin dari Jakarta Timur. Jika teman-teman belum menonton video pembahasan Toyota Vios G tahun 2009 pesanan Pak Sinung ini, silakan simak videonya. Linknya ada di atas ini. Kemudian pesanan Pak Eko dari Balikpapan, ini mobilnya Chevrolet Spin tipenya LTZ, tahunnya 2013, varian bensin, transmisi manual. Mobil ini letternya B Bekasi, pajaknya panjang, bulan 11 2022 hidup, dan untuk platnya atau kalengnya 2023. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Eko ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Seperti biasa di perburuan unit pesanan, unitnya saya akan review spesifikasinya dengan detail. Jadi teman-teman yang menonton video ini juga barangkali ingin pesan juga agar dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Inilah bagian depan dari Chevrolet Spin tipe LTZ varian bensin tahun 2013. Untuk headlamp kristal multi reflektor, utuh, tidak ada pecah, hanya sudah masuk air. Ini biasanya dari silen atasnya bocor. Ini bisa disilen ulang nanti. 100.000, kanan kiri itu 200. Kemudian untuk grillnya seperti ini, yang tipe LTZ dia ada aksen chrome-nya, di tengahnya ada emblem Chevrolet. Kemudian untuk headlamp bagian kiri ini juga utuh, tidak ada pecah. Dan untuk cat kap mesin ini ada penyok-penyok tipis seperti ini. Kemudian ada cat ngelupas juga. Dan saya akan ukur ketebalan catnya di 176 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang dan sekarang juga ingin dicat ulang lagi karena ada cat retak. Ini bisa diperbaiki. Kemudian ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini juga sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya bagus, tidak terlalu belang antara fender dan bumper ya. Dan di sini ada baret juga. Ke bawah sini juga ada. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh, tidak ada pecah. Di sini juga cat ngangkat seperti ini. Jadi bumper depan ini juga harus diperbaiki. Berikut dengan kap mesinnya. Kemudian fog lamp bagian kanan ini juga utuh, tidak ada pecah. Di sini juga ada baret seperti ini, harus diperbaiki. Chevrolet Spin tipe LTZ tahun 2013 varian bensin ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 horsepower, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Melalui mobil ini transmisi manual 5 speed, mundur di 6. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota rata-rata review tes 11-12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter dapat. Seperti biasa pengecekan suara mesin saya menggunakan alat stetoskop. Jadi ada suara yang tidak beres itu terdengar dengan alat ini. Dari dalam mesin ini aman, tidak ada suara klep, tidak ada suara noken as, kemudian metal juga semuanya tidak ada suara, aman. Dan dari pompa power steering ini juga bearing belum ada suara. Dari alternator juga pengisian aki ini
juga belum ada suara bearing. Dan yang dikhawatirkan mobil ini yang katanya itu kompresor AC-nya sering bermasalah. Kita akan nyalakan kompresor AC-nya. Nah, ini dari kompresor juga belum menimbulkan suara bearing, jadi aman. Biasanya rata-rata bearingnya dulu atau kompresornya sudah ngorok kata orang-orang, dan mobil ini aman, tidak ngorok. Kemudian bearingnya juga belum ada suara, jadi untuk suara mesinnya halus standar normal, dan untuk bearing-bearing juga belum ada suara. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada asap atau tidak. Nah, aman, tidak ada asap keluar, dan oli dan air juga tidak ada. Biasanya jika ada oli dan air mengumpul itu overheat, dan ini aman. Kemudian untuk mengecek mobil ini rembes atau tidak, saya juga menggunakan kamera eksternal seperti ini. Jadi ada kameranya, bisa kita lihat sela-sela yang sulit dilihat dari mata itu bisa terlihat dari sini. Ini untuk bagian cover valve bagian atas aman, kering, dan bagian bawah sini juga aman, serta dari belakang cover valve ini juga aman, tidak ada rembes sama sekali. Dan bagian gearbox atas ini juga kering, belum ada rembes sama sekali. Kemudian bagian bawahnya, nah di sini ada rembes. Jadi dengan alat ini saya enak untuk mengeceknya. Di sini ada covernya, jadi jika kita lihat tidak akan terlihat kecuali pakai alat ini. Nah di sini dia ada rembes dari seal as roda bagian kiri. Kemudian seal krek as juga dia rembes. Jadi ada dua macam. Nah ini terlihat. Jadi yang dari atas turun itu seal krek as, dan yang di bawah ini dia dari seal as roda bagian kiri. Jadi untuk mesinnya ada rembes dari seal krek as dan seal as roda bagian kiri. Ini wajar, mobil 10 tahun sekali, 5 tahun sekali packing dan seal minta ganti itu wajar dan bisa diperbaiki. Untuk seal krek as itu membuka gearbox, jadi agak mahal jasanya. Untuk sealnya itu murah, di bagian satu itu krek as 1.500.000. Kemudian untuk penggantian seal as roda itu 500.000. Jadi dua macam ini 2 juta beres. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Eko. Untuk bagian dua seal ini 2 juta beres. Saya juga bisa bantu penggantian sealnya. Seperti biasa untuk aki juga saya cek kesehatannya menggunakan alat tester aki. Mobil ini menggunakan aki merek GS Hybrid 60 ampere 12 volt. Kita akan cek kesehatannya. Baterai tes menggunakan aki basah. CCA-nya dia 500. Place weight good. Masih bagus sekali akinya, menyimpan akinya masih bagus. Kita akan coba kerking test berapa volt dia turun ketika di start engine. Kita akan start engine-nya. Bagus, ada beban dia di 10,93 volt, dan tanpa beban dia di 15,12 sampai 14 volt. Jadi masih bagus untuk start engine, belum berat. Minimnya dia di 8 atau 9. Kemudian kita akan lihat alternatornya. Pengisian aki dari mobil ini juga normal, bagus di 15 volt. Untuk akinya mobil ini masih layak sekali dipakai, dan pengisian aki dari mobil ini juga bagus. Dan ini untuk sealer kap mesinnya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga catnya masih ori. Kemudian ini untuk apronnya, las titik pabrikannya juga masih utuh. Jadi bagian depan ini belum pernah bekas nabrak. Lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini catnya masih ori, dan kondisinya baret-baret seperti ini, ada cat-cat ngelupas. Mika sennya utuh. Kemudian velg ini dia masih ori bawaannya, dan umur bannya juga masih bawaannya 2017.
Ini profil bannya dia di 19565R15. Dan untuk kondisi bannya, ban depan kanan ini saya akan ukur dengan alat ukur ketebalan ban ini di 4,48 mm. Jadi jika dipersenkan sekitar 50%. Ini bagaimana Pak Eko, jika memang mau diganti, saya bisa belikan untuk bannya. Karena bannya mobil ini masih bawaannya dari tahun 2013. Jadi wajar jika waktunya ganti. Dan untuk cleaner fender bagian kanan ini utuh. Spion bagian kanan ini dia di stiker. Jika kita buka stikernya kemungkinan ada lecet juga. Jadi saya tidak tahu, harus dibuka dulu. Kalau mau dicat ulang beberapa ini juga nanti bisa dicat ulang lagi. Kemudian untuk pilar A ini catnya juga masih ori, kaca juga masih utuh, belum pernah ganti, tidak ada silen sama sekali. Dan untuk cat bagian atap ini juga ori, sudah saya ukur dengan alat coating thickness. Di atas ini ada roof rail dan ada tambahan roof rack. Ini juga masih utuh dan kondisinya masih bagus. Dan untuk fender belakang kanan ini juga detailnya dia ada penyok-penyok tipis seperti ini. Ini catnya juga masih ori. Fender belakang kanan ini, kemudian ban juga sama, dia umurnya di 2013 bawaannya dari dealernya. Kemudian kondisi bannya juga sama, sudah saya ukur ketebalannya, dia kira-kira 50%. Pintu belakang kanan ini juga sama, ada baret-baret seperti ini, baret dalam ini tidak bisa dipoles, harus dicat ulang. Kemudian di sini aslinya dia ada safety untuk pintu, dan ini sudah lepas. Ini bisa dibelikan lagi atau dibersihkan saja, ini bisa. Kemudian pintu depan kanan ini juga sama, di sini bekasnya ada safety pintu. Cat bagian pintu kanan ini hanya ada baret-baret halus saja. Untuk mobil ini pilar A, pilar B, serta pilar C aman, tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya bagian ini masih ori. Lanjut ke bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini pecah tidak, hanya dia masuk air, jadi silennya itu bocor samping-sampingnya. Jadi ini bisa dibersihkan dalamnya, kemudian nanti disilen ulang. Ini satu lampu rata-rata 100.000. Kemudian ini untuk bagasi belakangnya catnya masih bagus, hanya ada baret halus bisa dipoles. Emblem juga dia masih komplit. Di atas ini sudah ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Kemudian bagian kiri ini stop lamp juga utuh, belum masuk air. Jadi yang diperbaiki stop lamp kanan saja. Dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Baret-baret halus ada. Kemudian bagian ini juga ada baret-baret halus juga. Dan bagian kanan juga jika dilihat lebih detail ada ini. Jadi harus dicat satu bumper. Kemudian untuk membuka bagasi ini dia ada tombolnya seperti ini. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Kemudian ini untuk kapasitas bagasi belakangnya ketika jok baris ketiga tegak. Saya akan rebahkan jok baris ketiganya untuk melihat ban serepnya. Ban serepnya ada di bawah sini. Berikut dengan toolkitnya. Nah ini bannya juga sama, dia di 2013. Nah ini saya akan ukur ketebalan bannya di 8,71 mm, masih baru, ini belum turun. Nah ini ya, spidol dari barunya belum turun ban serep ini. Kemudian ini untuk sealer bagasi belakangnya juga utuh, serta tulang belakangnya ini juga utuh. Jadi bagian belakang ini belum pernah bekas ditabrak juga. Lanjut ke bagian samping kiri. Untuk fender belakang kiri ini juga detailnya enak sekali dilihat. Enak sekali dilihat itu maksudnya tidak ada perbaikan, bagus. Untuk ban belakang kiri ini juga sama, pembuatan di 2013. Kemudian kondisinya sama,
rata-rata di 50%. Pintu belakang kiri ini juga detailnya hanya ada baret-baret halus. Catnya masih ori, rata-rata ori, hanya bumper depan belakang serta kap mesin sudah pernah dicat ulang. Di sini jika kita lihat lebih detail ada penyok seperti ini. Kemudian di sini juga ada bekas safety pintu, baret-baret halus seperti ini ada. Kemudian spion juga sama, kanan kiri dia di stiker. Jadi jika dibuka stikernya kemungkinan ada lecet juga. Dan untuk fender depan kiri ini juga hanya ada baret-baret halus dan mikasennya juga utuh. Serta ban depan kiri ini juga sama, pembuatannya di 2013. Linear fender depan kiri ini juga utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya beberapa ada yang ori, kemudian ada juga yang sudah pernah dicat ulang seperti kap mesin, kemudian bumper depan, bumper belakang itu sudah pernah dicat ulang. Tetapi rata-rata catnya masih banyak sekali orinya, pintu-pintu ori, atap ori, bagasi belakang ori, serta bannya juga masih bawaannya dari tahun 2013. Ketebalannya di 4 mm. Itu bagaimana Pak Eko, jika memang ingin diganti semuanya bannya juga bisa, dan jika ingin dipakai juga sebenarnya masih 4 mili itu dipersenkan itu sekitar 60%. Tetapi ini bagaimana Pak Eko. Kemudian mobil ini aman, depan, belakang, kanan, kiri semuanya tidak ada repair. Artinya dari sealer kap mesinnya utuh, apronnya utuh, cross membernya utuh, pilar A, pilar B, pilar C, serta sealer pintunya juga semuanya utuh. Jadi mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian memang kondisinya karena catnya beberapa masih ori, ada lecet di pintu, ada baret-baret di pintu, kemudian di kap mesin catnya ngangkat, bekas kepanasan, kemudian di bumper juga ada. Ini bagaimana Pak Eko? Jika ingin seperti ini diwajarkan, karena mobil bekas pasti ada lecet-lecet, itu juga tidak masalah, wajar. Kemudian jika memang ingin detailing total diperbaiki juga bisa. Ini lumayan karena lumayan banyak di kap mesin, kemudian bumper, selah-selah pintu. Ini perkiraan saya 2 juta sampai 2.500.000 untuk perbaikan bodinya. Saya ada juga kenalan body repair. Jadi ini bagaimana Pak Eko, jika memang bisa sabar menunggu, karena perbaikan eksterior mengecat ulang itu biasanya di 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi jika memang Pak Eko-nya tidak buru-buru memakai mobil ini, saya bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Kuncinya dapat 1 seperti ini, masih ori, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Untuk handle pintu dia model cungkil. Dan ini untuk door trim depannya. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat sama sekali. Bagian ini juga fabriknya masih ori dan utuh. Kemudian door handle chrome. Kemudian di sini ada tombol electric mirror. Nanti kita akan coba. Di sini juga finishingnya warna grey. Kemudian power window 4 pintu, auto sisi driver. Di sini sudah lengkap ada window lock. Power door locknya dia ada di dashboard. Nanti kita akan coba. Di bawah sini ada speaker, door pocket, dan cup holder. Dan ini untuk interiornya. Dashboardnya utuh. Kemudian trim bagian kiri juga utuh. Dan plafon bagian depan ini juga detailnya utuh. Jok penumpang depan ini juga aslinya dia fabric. Ini hanya di sarung. Sarung joknya masih layak dipakai. Dan untuk jok bagian driver juga sarungnya masih bagus. Nah ini ya, saya akan buka untuk jok aslinya. Nah ini, jok aslinya fabriknya masih ada. Dan sarung joknya juga masih layak sekali dipakai. Pengaturan joknya ada reclining, head adjuster, dan sliding. Pembuka kap mesinnya di atas ini. Kemudian di atas ini ada saklar untuk headlamp ke kanan ini. Kemudian ini untuk fog lamp depan. Dan ini untuk dimmer, menerangkan lampu yang ada di cluster. Kemudian kisi-kisi bisa dibuka tutup. Dan ada aksen chrome-nya. Dan ini untuk door trim belakangnya. Juga detailnya dia utuh. Tidak ada yang cacat. Door handle juga di sini chrome. Di sini juga utuh. Hanya kotor, wajar.
Kemudian di bawah sini ada door pocket, cup holder, dan speaker. Kemudian ini untuk jok baris keduanya juga sama di sarung. Aslinya fabriknya ini. Kemudian plafon bagian ini juga detailnya hanya ada kotor saja. Pecah-pecah itu tidak ada. Untuk spin tipe LTZ ini dia ada AC triple zone sampai ke belakang sini. Kemudian hand grip di sini model fix. Trim bagian belakang kiri ini juga dia utuh. Kemudian seat back pocket ini bawaan dari sarung joknya. Untuk headrest dia adjustable. Totalnya dapat 6 sampai ke belakang sini. Untuk akses ke belakang dia ada 2 step. Pertama ini, kemudian yang kedua ini. Dan ini untuk jok baris ketiganya. Untuk mobil ini interiornya rapi, tidak ada yang cacat sama sekali, trim-trim semua utuh, jok juga sudah pasti, dalamnya kata ownernya itu utuh. Ini hanya disarung saja. Jadi jika memang Pak Eko-nya mau membuka sarung ini juga bisa nanti ketika di salon, misalnya ingin memakai jok aslinya saja itu bisa. Plafon-plafon juga yang kotor-kotor sedikit ini akan bersih nantinya. Mobil ini untuk interiornya rapi. Mobil ini sudah saya cek, tidak bekas banjir. Cara ngeceknya seperti ini saja, simple. Kita akan rekam besi yang di bawah dashboard ini. Di sini pastikan tidak ada karat ya. Kemudian di bagian ini juga dipastikan tidak ada karat juga. Kita akan lihat. Nah, besi ini ya, besi ini aman. Nah, ini tidak ada karat sama sekali, aman. Jika ada karat berarti air itu sudah naik ke atas, dan jika dibersihkan juga akan ada karat lagi. Dan spidol-spidol dari pabrikannya juga masih ada di sini. Rata-rata jika sudah mengarat itu di repaint ulang. Kemudian di besi-besi jok juga aman. Untuk mobil ini aman, tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati, aman. Saya akan buktikan saja di video ini ke pemesan. Soket OBD2-nya di sini posisinya. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Dia sudah terkoneksi, saya akan masuk ke menu diagnosa. Di sini saya akan pilih Chevrolet. Nah ini, kita akan cari spin. Nah ini spin 1500 cc. Auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Ini hasilnya. Engine bagus. Semuanya bagus. Sampai ke bawah sini juga bagus. Jadi mobil ini tidak ada sensor yang mati, kemudian problem data juga tidak ada. Untuk mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 46.000. Nah ini. Dan ini untuk kondisi setirnya. Kulit jeruk. Kemudian kencang, catnya juga masih banyak orinya, ban juga tembus 2013. Jadi kilometer 46.000 itu saya jamin asli bawaannya. Memang mobil ini tidak ada service recordnya, hanya ada manual book saja. Jadi saya perlu ciri-ciri seperti ini. Nah, di sini hanya ada manual book saja. Untuk service recordnya tidak ada. Jadi kita perlu ciri-ciri. Dan ciri-cirinya masuk akal. Setir bagus, kemudian ban juga tembus 2013, serta catnya juga masih banyak orinya. Jadi kilometer 46.000 masuk akal. Kemudian untuk indikatornya semuanya masih hidup ya. Di sini ada ABS, kemudian airbag, tekanan oli, cek engine, aki. Saya akan startup. Bagus semua. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, suhu panas mesin semuanya mati. Itu tandanya
kelistrikannya normal. Dan mobil ini sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Kemudian memang tidak ada data penggantian oli mesin. Jadi ini juga sudah saya sarankan kepada Pak Eko untuk oli mesinnya diganti saja. Meskipun ownernya sudah saya tanyakan terakhir ganti oli kapan, itu beliau mengatakan 2 bulan yang lalu. Tetapi di sini tidak ada data penggantian olinya, jadi saya sarankan diganti saja. Nantinya baru ke data untuk penggantian oli berikutnya. Kemudian AC ini juga dingin sekali, sudah saya coba. AC belakang juga dingin. Power window bagian driver juga aktif. Bagian kiri depan juga aktif. Kiri belakang sama aktif juga. Kanan belakang juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror, tombolnya ada di sini. Saya akan coba bagian kanan. Electric mirror bagian kanan aktif. Saya akan coba electric mirror bagian kiri. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk dashboardnya kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Nah ini hanya kotor-kotor perlu di salon saja. Kemudian kisi AC bagian ini juga utuh, bisa dibuka tutup. Di sini bisa dijadikan tempat penyimpanan terbuka, laci juga masih bagus. Nah, di head unit ini juga samping-sampingnya dia bisa dijadikan tempat penyimpanan. Kisi AC di atas ini juga sama, bisa dibuka tutup dan bisa digeser-geser. Ada aksen chrome-nya juga. Head unit dia masih bawaannya dan masih aktif head unitnya. Nah, ini untuk power door lock-nya dia di dashboard. Ini terpisah, aktif juga. Tombol lampu hazard juga aktif. Ini untuk menghidupkan AC belakang, rear AC-nya. Untuk pengaturan AC-nya di tengah ini dia ada kecepatan. Dan ini jika kita tekan untuk defogger belakang, di kiri dia ada suhu. Kemudian ini juga bisa untuk mematikan AC-nya. Di kanan dia ada open close air. Ini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Dan ini tuas persnelingnya manual 5 speed, 6 speed ke mundur. Kemudian di sini memang rata-rata ya. Rata-rata dia ininya sudah pecah. Nah ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Eko. Ini bisa diganti, bisa dibelikan ininya saja. Harganya cuma memang agak mahal, 500 sampai 600 ribu. Sebenarnya tidak masalah. Untuk aktivasi kemundur juga tidak mempengaruhi. Nah ini ya, untuk mundur dia posisinya seperti ini. Seperti BMW. Satu seperti ini. Jika mundur kita angkat ini tuasnya, sebenarnya tidak masalah, hanya retak saja di bagian ininya. Dan jika ingin diganti juga banyak sekali yang jual di marketplace. Di sini ada aux dan USB slot untuk head unit di atas, soket lighter, tempat penyimpanan, part brake dia mechanical dengan ada ujung chrome, ada 2 buah cup holder, di belakang sini juga bisa dijadikan cup holder. Dan untuk pengaturan seat belt dia fix. Hand grip juga sama, model fix. Sun visor bagian kiri depan ada vanity mirror dan ada card holder. Di sini ada lampu baca, semuanya aktif. Pion tengah dia fix. Kemudian sun visor bagian driver juga ada card holder. Dan ini power steeringnya, saya akan coba mentokkan belok kiri dengan tangan kiri. Enteng. Ini mentok. Kemudian untuk pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Untuk safety dia ada single airbag. Nah ini. Kemudian klaksonnya juga aktif. Wiper saya akan coba. Wiper depan aktif, airnya juga hidup. Dan untuk wiper belakang ini tombolnya. Jadi kita tekan seperti ini. Nah ini untuk wiper belakangnya juga aktif. Dia sudah ada intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Dan untuk sen, dim, semuanya sudah saya coba, semuanya aktif. Jadi untuk kondisinya mobil pesanan Pak Eko dari Balikpapan ini, pertama PR-nya eksterior, wajar. Namanya mobil bekas dipakai, bekas nyenggol atau lecet, itu wajar, bisa diperbaiki. Kemudian kaki-kaki mobil ini enak, senyap. Tidak ada perbaikan untuk kaki-kaki,
Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Kita bawa dari Bekasi aman di kecepatan tinggi. Kemudian PR wajar lagi ada seal krek as dan seal as roda minta ganti, ini juga wajar PR yang ada di mobil bekas. Kemudian PR yang kecil-kecil seperti tuas persneling itu juga memang itu sering rusak, sering pecah. Sebenarnya tidak masalah di perpindahan gigi, tidak masalah, tidak pengaruh, hanya covernya itu pecah. Dan itu juga bisa dibelikan jika memang Pak ekonya mau diganti. Kemudian yang lainnya nyalon itu perlu karena interior bagian plafon, bagian door trim memang ada yang sudah kotor. Dan headlamp masuk air, ini silennya dia bocor, jadi dibuka, dibersihkan, disilen ulang. Ini jika saya lihat bagian kanan, kemudian belakang juga kanan, jadi 200.000. Kalau menurut saya mobil ini terbilangnya PR-nya wajar dan layak sekali dibeli. Artinya mobil bekas itu yang tidak ada PR itu sangat langka, meskipun ada juga rata-rata showroom yang menjualnya. Mereka merapikan kemudian dijual lagi. Jadi sangat langka kita dapat mobil yang tidak ada PR. Rata-rata ada PR. Saya juga akan memperhitungkan, artinya jika PR-nya saya masih bisa membereskan, kemudian tidak terlalu banyak sekali PR-nya, kemudian harganya dengan beres PR masih masuk atau tidak, itu semuanya saya perhitungkan dan saya akan laporkan kepada pemesan. Jika setuju baru kita bayar mobilnya. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Eko ini, Chevrolet Spin, tipenya LTZ, tahunnya 2013, transmisi mau manual atau mau matic sama saja. Itu siapkan dana 90 sampai 95 juta. Harga mobil bekas itu tidak akan sama rata, pasti ada perbedaan. Ada yang jualnya murah karena butuh uang, kondisinya bagus. Ada yang jualnya murah tetapi kondisinya banyak PR. Ada juga yang jualnya harganya tinggi sekali tetapi kondisinya bagus. Jadi tidak akan sama rata, pasti ada perbedaan. Kemudian dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu sudah berikut, saya siapkan spare untuk perbaikan. Karena itu dia, mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi dengan dana tersebut sudah total, teman-teman sudah terima tidak ada PR, itu sudah rata-rata dengan dana tersebut cukup. Kemudian saya juga tidak all in, jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, PR-nya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Jadi semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yuda_gani_mobil agar teman-teman update juga di Instagram, ikuti saya. Misalnya ingin pesan mobil apa bisa tanya-tanya di komentar Instagram atau DM Instagram. Nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan cek balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.